berawal dari datangnya Bung Karno dan Bung Hatta ke rumah Mayor Jenderal Nishimura. Namun pertemuan tersebut tidak berjalan lancar karena Jenderal Nishimura tidak bisa memberikan yang diminta oleh Bung Karno dan Bung Hatta karena terikat perjanjian dengan sekutu. Karena penolakan Jenderal Nishimura tersebut, Bung Karno, Bung Hatta, golongan tua dan muda pergi ke rumah Laksamana Maeda di malam harinya. Laksamana Tadashi Maeda, kami ingin meminta izin kepada Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Baiklah, saya mengizinkan. Silakan masuk. Baiklah, saya tinggal sebentar ya. Saya akan jamin keamanan kalian. Bagaimana usulan kalian mengenai teks proklamasi yang kita bahas kali ini? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah mempunyai konsep dari teks proklamasi. Oh, kalau begitu sediakah Anda membacanya? Baiklah, dengan senang hati. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks diambil dalam rumusan BPUPKI? Ya baiklah, lalu rumusan apa yang akan diambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengambilan penguasaan? Ya, itu lebih baik. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Itu yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya teks ini ditandatangani oleh semua yang hadir pada malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh PPKI. Mengapa dari itu? Menurut saya, PPKI dibentuk Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini adalah usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya setuju dengan Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Ibu Soekarno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya setuju dan setuju. Lalu bagaimana dengan Anda? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Anda bekerja, maka teks proklamasi ini akan ditandatangani oleh saya dan Anda. Setelah tercapainya kesepakatan bahwa teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta, selanjutnya naskah itu diberikan pada Sayuti Melik. Bung, tolong menghentikan naskah ini ya. Baik, Bung, dengan senang hati. Sayuti Melik pun menjalankan tugas dari Bung Karno. Setelahnya ia membuang kertas asli dari naskah proklamasi. Setelah naskah proklamasi diketik, Sayuti Melik pun memberikannya pada Bung Karno. Bung, naskah proklamasinya ada yang saya ubah. Seperti ejaan yang digunakan dalam kata tempo kurang tepat. Saya telah mengubahnya menjadi kata tempo. Dan juga kata Jakarta 170845 ini diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Bagaimana, Bung? Baik, saya setuju. Di sisi lain B. M. Diah yang melihat Sayuti Melik membuang naskah proklamasi yang asli pun tergerak untuk mengambilnya dan menyimpannya.
Setelah rampung dengan urusan masalah perumusan naskah proklamasi, mereka membahas tentang di mana tempat yang tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Begini, teks proklamasi telah jadi. Lalu di mana kita akan melangsungkan upacara? Bagaimana jika di lapangan IKD? Jangan, lebih baik di kediaman saya. Jika dilakukan di lapangan IKD akan menimbulkan kesalahpahaman. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, saya minta seluruhnya untuk hadir di kediaman saya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 jam 10 pagi. Baiklah, kami setuju. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Cici, Loro.